Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom, salam sehat. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pada acara KKR Allah Peduli. Pada kesempatan ini kita akan kembali membicarakan tentang kesehatan tubuh kita yang Tuhan telah berikan kepada kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Terutama pada era COVID-19 ini, kita harus mempunyai imunitas yang kuat yang akan menghancurkan virus COVID-19. Nah, topik kali ini kita akan berbicara tentang hydropower. Pada edisi yang pertama saya telah menyampaikan tentang pelindung kebal virus. Kita telah pelajari bagaimana sistem kekebalan tubuh kita bekerja. Ada sistem kekebalan yang bawaan, ada juga sistem kekebalan tubuh yang didapat. Yang bagian kedua saya membicarakan tentang vitamin super, mengenai vitamin D. Sinar matahari yang begitu baik memberikan tubuh kita suasana yang hangat, yang membuat tubuh kita menjadi gembira, adanya serotonin, tapi pada saat yang sama tubuh kita akan membentuk vitamin D. Bagian yang ketiga telah kita bahas mengenai sahabat-sahabat kecil yang ada di dalam usus kita. Sahabat-sahabat inilah yang membuat imunitas kita menjadi kuat. Oleh sebab itu, peliharalah para bakteri-bakteri, mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Makanlah makanan yang baik untuk menumbuhkan bakteri-bakteri yang baik ini supaya imunitas kita menjadi kuat. Bagian yang keempat kita telah membahas mengenai hormon awet muda, yaitu hormon melatonin yang bisa didapatkan kalau kita tidur yang cukup. Dan ini bisa membuat kita menjadi lebih awet muda. Kulit kita menjadi lebih bersih, lebih bercahaya, dan tubuh kita menjadi fit karena imunitas kita meningkat. Bagian yang kelima kemarin, sahabat yang lalu telah saya bahas mengenai jurus sakti penangkal penyakit. Jurus gerakan tubuh kita yang akan membuat tubuh kita panas dan tubuh kita menjadi sehat, imunitas kita akan meningkat sehingga kita mampu untuk melawan berbagai penyakit termasuk penyakit COVID-19. Nah, pada kali ini kita akan khusus membicarakan mengenai hydropower. Power dari air, ya. Kita akan bicarakan mengenai air. Nah, ada sesuatu yang paling penting pada saat infeksi COVID-19, yaitu innate immune response. Imunitas bawaan. Imunitas bawaan inilah yang akan berperan untuk memerangi virus COVID-19. Dan sel-sel yang paling utama di sini adalah sel yang namanya neutrofil dan makrofag. Dia bekerja sebagai tentara tubuh kita, dia akan langsung memakan para musuh-musuh kita. Sama seperti yang terjadi pada penyakit-penyakit corona yang terdahulu, pada SARS dan MERS, ya. Jadi mereka akan memakan secara spesifik semua elemen-elemen dari virus, dianggap sebagai suatu antigen yang asing, jadi dia akan langsung memakan dan menghancurkannya. Pada saat virus itu masuk melalui rongga hidung atau mulut, akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di dalam paru-paru kita dia akan menempel pada suatu reseptor yang namanya ACE2, ACE2. Dia menempel pada reseptor tersebut dan ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh kita yang namanya imunitas bawaan atau innate immune response yang diperankan oleh interferon 1. Ya, jadi type 1 interferon response. Dan inilah yang akan mengaktifkan sel-sel monosit atau yang namanya juga nama lainnya adalah makrofag yang tadi tukang makan itu, dan sel-sel neutrofil. Nah, sel-sel neutrofil ini salah satu jenis sel darah putih, dia akan meningkatkan suhu tubuh. Jadi pada saat diaktifasi interferon 1 type response ini akan suhu tubuh kita meningkat. Oleh sebab itu kalau orang kena COVID biasanya gejalanya salah satu adalah demam. Nah, kita sering menganggap demam itu sesuatu yang buruk. Demam itu harus segera diperangi, harus cepat diturunkan panasnya. Padahal sebetulnya tidak demikian. Demam itu justru bisa menyembuhkan.
Nah, ini dibuktikan oleh seorang peneliti namanya Dr. Julius Wagner Jorek, ya. Dia mendapatkan hadiah Nobel untuk bidang kedokteran or physiology pada tahun 1927. Dan dia meneliti pada pasien-pasien yang mengalami gangguan otak yang disebabkan oleh penyakit sifilis. Kita tahu penyakit sifilis adalah salah satu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, juga bisa melalui darah, ya. Salah satu penyakit menular seksual, tetapi pada tahap akhir dari penyakit ini, jadi pada stage 3, stadium 3, dia bukan hanya menyerang daerah kelamin atau kulit bagian tubuh lainnya, tetapi dia menyerang saraf. Ya, jadi bisa ada kesadaran yang menurun, bisa ada gangguan-gangguan saraf lainnya. Nah, ini semua disebabkan oleh bakteri yang namanya sifilis, ya, penyakit sifilis. Nah, dulu kita belum mengenal antibiotik. Pada zaman itu tidak ada antibiotika. Jadi mereka tidak tahu bagaimana caranya harus mematikan si bakteri penyebab penyakit sifilis. Nah, Dr. Jorek ini mendapatkan sebuah ide. Bagaimana kalau kita masukkan suatu penyakit lain yang menyebabkan pasien itu mengalami demam, dan pada saat demam, sistem kekebalan tubuhnya akan diaktifasi, dan pada saat aktif sistem kekebalan tubuhnya inilah yang akan mematikan si bakteri-bakteri Spirocheta dari sifilis ini. Lalu dia menggunakan penyakit malaria. Jadi plasmodium dari penyakit malaria, dia suntikan ke dalam tubuh pasien yang memiliki penyakit sifilis ini. Kemudian dia kontrol, kalau dia sudah mulai turun demamnya, dia suntikan lagi. Kalau terlalu tinggi demamnya, dia turunkan sedikit demamnya. Tapi dia biarkan adanya demam. Dengan adanya demam, tubuh orang itu bisa menghilangkan bakteri sifilis. Dan bila orang itu telah sembuh, barulah dia akan berikan obat untuk malaria, yaitu Pilkina. Pada saat itu mereka sudah bisa mengobati malaria, memberikan Pilkina, tapi mereka belum punya antibiotik untuk berbagai bakteri-bakteri yang lain. Jadi terlihat bahwa demam bisa menyembuhkan penyakit. Karena apa? Karena sistem imunnya akan diaktifasi. Nah, ini juga bisa kita pelajari pada orang-orang di Finlandia, di Eropa Utara. Ada suatu negara Finlandia, di sana mereka sangat senang melakukan sauna. Dan sauna ini ternyata bisa meningkatkan sel-sel tubuhnya untuk bekerja dengan lebih aktif, ya. Jadi dengan membuat overheating, jadi suhu tubuhnya ditingkatkan, dibuat seperti demam orang lagi sedang sakit, ya, menyerupai demam orang sakit, ini justru akan meningkatkan aktivitas sel-sel makrofag yang tadi, bagian dari immune response yang innate, yang bawaan. Jadi sel-sel yang memakan virus-virus ini menjadi aktif. Dan ini juga mengontrol biosintesis antibodi, sehingga antibodi tidak diproduksi berlebihan. Antibodi bisa diproduksi dengan kadar yang pas dan mampu mematikan bakteri atau virus apa saja, menghilangkan jaringan-jaringan mati yang sudah rusak, bisa diperbaiki, diganti dengan jaringan yang baru. Dan olahraga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan suhu tubuh. Dengan suhu tubuh meningkat, dia akan mengaktifkan kemampuan fagositik, kemampuan memakan dari sel-sel neutrofil dan monosit. Nah, ini sebuah penelitian dengan menggunakan air mandi dengan suhu 39,5 derajat Celcius. Mereka mengumpulkan 12 orang yang sehat, yang healthy volunteers, kemudian berada di bawah curahan air mandi yang cukup panas, ya. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dengan terjadinya hipertermia, suhu tubuh yang meningkat, apa yang terjadi? Yaitu terjadilah aktivasi dari monosit yang akan mampu untuk menghilangkan berbagai bakteri yang diberikan kepada orang-orang sehat tersebut. Nah, penggunaan sauna secara reguler yang rutin dilakukan ternyata bisa meningkatkan imunitasnya dan akan mampu untuk menangkal berbagai virus-virus seperti penyakit flu, ya, penyakit pilek, ya, common cold. Nah, ini beberapa peneliti mencoba membuat 2 kelompok, ya, ini masih di Finlandia juga.
25 orang diberikan air hangat dulu, kemudian masuk ke dalam sauna. Kita tahu sauna itu ada uap panas di situ, suhunya bisa sampai 95 derajat Celcius, air yang menguap di dalam sauna tersebut. Setelah itu akan dilakukan pendinginan dengan air dingin, lalu diulang 2 hingga 3 kali. Jadi dia masuk lagi ke dalam sauna yang panas, keluar lagi ke tempat yang dingin, 12 menit di dalam sauna yang panas, 15 menit di tempat yang dingin. Setelah itu dia beristirahat selama 20 menit. Nah, kelompok kedua, grup yang kedua tidak melakukan sauna. Nah, agak aneh ya, karena di Finlandia hampir semua orang melakukan sauna. Ya. Nah, apa hasil dari penelitian ini? Angka kejadian flu atau pilek menurun pada kelompok yang satu, kelompok yang melakukan sauna. Sedangkan kelompok yang tidak melakukan sauna lebih banyak yang menderita flu. Jadi lebih sedikit episode flu pada kelompok yang melakukan sauna. Dan jumlahnya hampir separuh dari kelompok yang tidak melakukan sauna. Mereka lebih sehat. Ya. Dan mandi sauna secara teratur bisa mengurangi insiden terjadinya flu. Ya. Nah, ini penelitian yang lain yang meneliti selama waktu yang cukup panjang, ya. Jadi mereka kumpulkan 2.210 pria usia dewasa antara usia 42 hingga 61 tahun, diteliti hampir 26 tahun lamanya. Ya, diambil data dari 375 rumah sakit yang ada di sana di Finlandia, karena mereka punya sistem kesehatan yang cukup baik. Mereka bisa kumpulkan data, lalu mereka mau tahu berapa banyak sih yang akan menderita penyakit pneumonia. Kita tahu penyakit pneumonia adalah penyakit radang paru-paru yang seringkali terjadi kalau ada influenza yang berat. Ya, pada orang yang sudah punya umur lebih tua, seringkali kalau terjadi influenza, flu, bisa berlanjut menjadi pneumonia, radang di paru-parunya. Nah, karena orang di Finlandia itu senang sekali untuk melakukan sauna, ya, hampir tidak ada orang yang tidak melakukan sauna, ya. Dicari orangnya betul-betul sampai mereka hanya bisa mendapatkan 12 orang yang tidak pernah melakukan sauna. Yang lain 99% masyarakat Finlandia melakukan sauna. Lalu dibandingkan, yang melakukan sauna 2 hingga 3 kali dalam seminggu, mereka berkurang risiko penyakit pneumonianya sebesar 30%. Sedangkan yang melakukannya 4 kali dalam seminggu atau lebih, jadi mungkin hampir setiap hari atau 5 kali dalam seminggu melakukan sauna, mereka lebih rendah angka pneumonianya sebesar 50%. Luar biasa, kita bisa lihat bahwa ternyata suhu panas bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat, bahkan penyakit yang berat seperti pneumonia bisa ditangkal. Ini penelitian yang lain lagi. Setelah suhu yang panas, mereka mencoba membuat suhu yang dingin. Biasanya orang di Finlandia juga melakukan sauna. Setelah suhu yang panas, mereka akan mandi di kolam air yang sangat dingin. Nah, mereka mencoba meneliti apa yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Pada saat mereka dipanaskan tubuhnya, ya, kemudian mereka ukur sel-sel kekebalan tubuhnya, sampai pada saat didinginkan diukur lagi sel-sel kekebalan tubuhnya. Apa yang terjadi? Peningkatan suhu tubuh sekitar sampai 38,5 derajat Celcius itu bisa dicapai kalau mereka melakukan gerak badan atau olahraga. Ingat kita pelajari pada saat sabat yang lalu, orang yang melakukan exercise di air yang hangat, yang panas, di situ mereka memiliki paling tinggi imunitasnya. Sedangkan yang hanya duduk-duduk di suhu air yang panas 38 derajat Celcius merupakan kelompok yang kedua tertinggi, kekebalan tubuhnya meningkat. Lalu setelah itu mereka dinginkan selama 120 menit. Coba kita lihat sel apa saja yang meningkat. Leukosit, seluruh sel darah putih, khusus neutrofil, limfosit, dan monosit. Ini adalah semua sel-sel kekebalan tubuh kita, semua tentara tubuh kita jumlahnya meningkat. Dan yang paling tinggi adalah peningkatan pada yang melakukan exercise di air bersuhu 35 derajat Celcius. Kita sering mendengar ada orang yang melakukan yoga menggunakan
udara yang panas, di ruangan yang dipanaskan, ya. Ini juga bisa terjadi sama seperti pada yang melakukan sauna. Dia melakukan suasana yang panas, imunitasnya meningkat. Melakukan olahraga di dalam air yang panas, itu juga akan meningkatkan imunitasnya. Nah, salah satu sel tubuh kita yang paling rajin juga untuk mematikan virus dan bakteri adalah natural killer cell atau NK cell. NK selnya juga meningkat. Kita bisa lihat pada setiap perlakuan, selama dia ada panas, dia selalu akan meningkat. Dan peningkatan yang paling tinggi adalah pada saat dia berolahraga di suhu 35 derajat Celcius, setelah itu mengalami pendinginan. Pada saat terjadi pendinginan, bukan langsung turun sel-sel kekebalan tubuhnya, tapi tetap terus meningkat. Artinya, suhu yang dingin juga bisa membuat orang memiliki imunitas yang meningkat. Peneliti lain meneliti mengenai demam, ya, demam dan thermal regulation untuk meningkatkan imunitas. Jadi sistem imun kita akan merasakan panasnya air atau panasnya tubuh kita itu. Neutrofil kita tahu adalah salah satu jenis sel darah putih yang akan merangsang terjadinya demam di dalam tubuh kita. Kalau sudah ada demam, maka sel monosit yang merupakan makrofag yang pemakan langsung teraktivasi, dan apa yang terjadi? Sitokin proinflamasi, sitokin yang menyebabkan badan kita mengalami peradangan yang tidak kita inginkan, peradangan yang biasanya bisa berlebihan, seperti yang terjadi pada penderita COVID kalau terjadi yang namanya cytokine storm atau badai sitokin. Ini adalah interleukin 6, interleukin 1 beta, TNF. Ini akan justru dikurangi jumlahnya kalau makrofagnya, monositnya aktif untuk memakan. Jadi kita lihat bahwa suhu tubuh yang meningkat itu adalah mekanisme dari tubuh kita untuk memerangi virus dan bakteri tanpa membuat tubuh kita mengalami suatu peradangan yang berlebihan, ya. Jadi demam itu berguna. Jangan buru-buru diturunkan demam itu. Kita sering ada sedikit anget-anget, langsung minum obat penurun panas. Sedikit demam, langsung minum obat untuk sakit kepala, obat penurun panas dan sebagainya. Jangan, kasih kesempatan tubuh kita untuk memerangi berbagai bakteri dan virus yang datang ke dalam tubuh kita. Itu adalah mekanisme yang Tuhan berikan kepada tubuh kita untuk menjadi tentara-tentara yang kuat sistem imun kita. Penelitian pada kelinci, ya, pada kelinci ada yang diberikan obat demam dan ada yang tidak diberikan obat demam. Apa yang terjadi? Pada saat kelinci itu diberikan obat demam, ternyata 70% akan mati oleh karena suatu infeksi. Tapi yang tidak diberikan obat demam hanya 16% yang mengalami kematian. Jadi lihat, untuk memerangi sesuatu, kelinci pun mampu untuk meningkatkan sistem imunnya. Dan pada manusia, orang yang senang minum obat demam, justru kematiannya meningkat 5%. Jadi kasih kesempatan tubuh kita, biar demam itu terjadi, tapi demam yang tetap terkontrol, bukan demam yang berlebihan sampai menyebabkan kejang. Ya, jadi kita memang harus bijaksana. Ya, nah dingin tadi seperti kita lihat, setelah adanya suhu tubuh yang meningkat menyerupai suatu demam, setelah itu didinginkan. Nah, pada saat pendinginan itu juga akan meningkatkan sistem imun kita. Salah satu contoh adalah pada hewan siput, ya, snail, siput. Ada jenis siput yang namanya Limnaca stagnalis, ya, dicoba untuk diinfeksi dengan cacing, ya, ada cacing tertentu, trematoda namanya. Ternyata untuk memerangi si cacing ini, si hewan siput akan menurunkan suhu tubuhnya. Dengan dia turunkan suhu tubuhnya, dia akan tetap hidup lebih lama walaupun cacing itu menginfeksi dirinya. Tapi kalau dia dipanaskan, berada di dalam suasana yang panas, yang tidak bisa dia tekan suhu tubuhnya, dia akan lebih cepat mati. Jadi lihat, hewan-hewan pun banyak yang bekerja dengan cara meningkatkan suhu tubuh atau menurunkan suhu tubuh, tergantung infeksinya apa. Sistem imun respons yang mana yang mau diaktifasi, ya. Jadi
panas yang diikuti dengan dingin akan meningkatkan imunitas bawaan, meningkatkan sel-sel kekebalan tubuh, dan menghindarkan dari flu bahkan penyakit pneumonia. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Oh, ini ada sebuah penelitian yang lain yang menyatakan bahwa kalau ada agitasi dari luar, ada suatu penyakit, bakteri atau virus yang datang, dia akan memberikan reaksi inflamasi yaitu demam. Tapi pada saat dia mau membuang toksin-toksin, racun-racun, dia akan turunkan suhu tubuhnya. Gak heran kalau kita demam, setelah itu kita akan kedinginan ya. Kita akan turun, keringatnya semuanya keluar karena itu akan membuang semua toksin. Bahkan hewan-hewan kalau kita lihat ada yang untuk membuat tubuhnya tidak menggunakan energi berlebihan, dia akan hibernasi. Dia kadang-kadang energinya dia simpan, ya, tapi ada kalanya justru dia akan keluarkan. Jadi cycle dari suatu termoregulasi ini bisa terjadi untuk mentoleransi adanya penyakit, ya. Nah, kita belajar dari pandemi flu, Spanish flu yang terjadi pada tahun 1918. Kita pernah mendengar ini suatu penyakit yang luar biasa. Hampir sepertiga dari umat manusia di seluruh dunia meninggal pada saat itu. Banyak sekali orang yang tidak tahu harus berbuat apa karena waktu itu juga belum ada antibiotik, belum ada obat-obat antivirus, ya. Nah, ini sebuah laporan yang ditulis oleh Dr. Rubel, ya. Rubel dia menulis pada majalah Life and Health tentang apa yang terjadi di sanatorium. Ya, ini adalah gambar dari salah satu sanatorium yang ada di Amerika Serikat. Ada banyak sanatorium Advent pada saat itu di Amerika Serikat. Nah, yang memberikan layanan kesehatan bukan hanya sanatorium, juga rumah sakit pemerintah dan rumah sakit tentara. Rumah sakit tentara adalah salah satu rumah sakit yang selalu memiliki alat-alat yang paling lengkap, ya. Nah, sedangkan sanatorium lebih banyak melakukan proses pengobatan healthy lifestyle, ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat. Di Army Hospital, di rumah sakit tentara, yang mengalami pneumonia akibat Spanish flu adalah 17%. Sedangkan di sanitarium yang dirawat di sana ada 446 orang pasien di sebanyak 10 sanitarium, hanya 2,5% yang mengalami pneumonia. Kematian akibat pneumonia pada Army Hospital itu 40%, sedangkan di sanitarium karena mereka tidak punya peralatan lengkap untuk bantu pernapasan dan sebagainya, yang meninggal lebih banyak, 55% dari yang menderita pneumonia. Tapi kalau kita hitung keseluruhan, angka kematian yang terjadi di rumah sakit tentara adalah 6,4%, sedangkan di sanitarium hanya 1,3% orang meninggal dunia. Kenapa? Karena menurut Dr. Rubel dia katakan bahwa karena ada perawatan yang diberikan dengan baik, mereka diberikan makanan yang sehat, mereka dibawa keluar untuk mendapatkan sinar matahari, mereka minum air putih yang banyak, dan mereka menggunakan suatu proses pengobatan yang namanya hidroterapi, atau nama lainnya mereka gunakan adalah fomentation. Menggunakan air yang panas, atau kita bisa sebut juga sebagai hydrothermal therapy. Disinilah hydropower itu, ya. Mereka yang sakit, mereka tidur di tempat tidur, tapi kaki mereka direndam di dalam air yang panas. Badan mereka ditutupi dengan selimut dan menggunakan selimut atau handuk yang dibasahi dengan air yang panas. Jadi dimasukkan dulu di air yang panas, diperas, kemudian ditutup di badan dari pasien yang sakit tadi. Kalau dia masih bisa berdiri, boleh dalam posisi berdiri atau dalam posisi dia tidur. Terutama yang akan diusap adalah dadanya. Ya, jadi badannya dibungkus dengan handuk tebal, ditutupi dengan handuk yang panas sampai mereka akan berkeringat. Dan ini dilakukan 4 kali sehari. Tetapi kepala tetap harus diusahakan tetap dingin. Ya, jadi kepala tetap dikompres dengan air dingin. Nah, apa yang bisa kita lakukan pada saat ini? Kalau pada saat waktu pandemi Spanish flu pada tahun 1918, orang yang sakit akan
tutup dengan handuk panas selama 20 sampai 25 menit dan itu bisa diganti-ganti. Jadi kalau di bagian luar sudah mulai dingin, dia ganti lagi dengan yang panas lagi. 5 menit kemudian dia ganti lagi dengan yang panas. Kalau orang itu kepanasan, dibuka dulu dan didinginkan, kemudian dilap, dipanaskan kembali sampai mencapai sekitar 25 menit. Dan bagian yang terakhir adalah selalu menggunakan handuk dengan air yang dingin. Kita pun pada masa sekarang ini kita bisa menggunakan hidroterapi atau hydrothermal terapi ini untuk meningkatkan sistem imun kita. Tadi kita sudah pelajari harus ada yang panas tapi selalu harus ditutup dengan yang dingin. Panas akan membuat pembuluh darah kita melebar. Semua sel-sel darah akan berputar di dalam sistem pembuluh darah kita dengan lancar. Tapi setelah itu kita harus dinginkan permukaan kulit kita agar permukaan kulit kita dingin, pembuluh darahnya menyempit sehingga kita bisa simpan panasnya itu di dalam core temperature kita. Di dalam inti tubuh kita tetap suasananya akan panas ya. Jadi bisa dilakukan dengan mandi shower. Ya, saya sekarang sudah mulai melakukannya sejak mulai ada COVID dari bulan Maret. Setiap saya pulang dari bekerja di rumah sakit, saya akan mandi dengan air hangat. Selesai sabunan, saya akan 5 menit menggunakan air yang saya panaskan. Sesuai dengan kekuatan kulit saya. Kalau terlalu panas tentu kita bisa melepuh. Jadi jangan sampai luka, jangan sampai terjadi lepuh. Ya, jadi panas yang masih bisa ditahan oleh kulit kita. Setelah 5 menit saya akan ubah showernya menjadi air dingin. Setelah air dingin cukup 1 menit saja, saya panaskan kembali 3 menit lagi air panas. Dinginkan lagi 1 menit, panaskan lagi 3 menit, dan dinginkan 1 menit. Terakhir selalu harus dengan air dingin 1 menit. Dan setelah itu kita merasa badan kita, wah rileks banget. Dan ada rasa yang kalau orang menggunakan handuk panas itu biasanya keringetan. Ya, berkeringat, dan itu adalah tanda bahwa suhu di dalam tubuh kita, core temperature kita sudah meningkat. Dan kalau kita melakukannya dengan shower, kita bisa rasa seperti ada pus gitu, ada seperti uap panas rasanya di atas kepala kita. Ya, itu adalah tanda bahwa suhu tubuh kita di bagian dalam sudah meningkat, dan itu akan mengaktifkan semua sel-sel kekebalan tubuh kita. Namun kita juga harus bijaksana, kita harus hati-hati pada orang yang memiliki penyakit jantung, khususnya kalau irama jantungnya tidak teratur. Ya, nah itu harus berhati-hati untuk sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter apakah boleh melakukan hidrothermal terapi ini. Tekanan darah yang tinggi, karena dengan adanya air yang dingin, tekanan darahnya bisa tiba-tiba melonjak. Begitu juga yang memiliki tekanan darah yang cenderung sangat rendah. Kalau dia melebar pembuluh darahnya, tekanan darahnya akan turun dan dia mungkin bisa agak keleyengan ya, rasanya seperti limbung ya. Hati-hati bagi yang memiliki tekanan darah yang ekstrim tinggi atau yang sangat-sangat rendah. Pada kehamilan, karena pada saat kehamilan kita tidak ingin adanya perubahan pembuluh darah yang terlalu drastis karena memberikan makan kepada janin harus tetap baik plasentanya. Dan jangan lupa, dengan adanya peningkatan suhu tubuh, sama seperti pada orang yang berada di dalam sauna, kita harus minum air putih, air jernih yang banyak. Karena tubuh kita akan seperti dehidrasi, berkeringat. Sebenarnya kita tidak terlalu rasakan, tapi sebenarnya tubuh kita sudah berkeringat pada saat itu. Jadi mandi tapi berkeringat. Nah, itu justru mandi yang sehat. Jadi harus disuplementasi lagi dengan air jernih yang banyak, ya. Nah, pada era COVID seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita tahu bahwa COVID-19 ini memiliki 3 fase. Fase pertama adalah fase di mana orang belum tertular. Nah, disitulah kita memiliki tugas untuk melakukan 3M. Apa itu 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah cara untuk mencegah kita tidak tertular COVID-19. Tapi andai kata pun kita tertular, kita akan masuk di dalam fase kedua. 5 hari pertama kita biasanya belum memiliki gejala, tapi kita sudah memiliki virus di dalam tubuh kita. Dan sudah bisa menular kepada orang lain.
Ya, setelah 5 hari umumnya baru mulai ada gejala demam. Kalau ada demam, sakit tenggorokan, hilang pengecapan, penghidunya hilang, ya, mulai rasa nggak enak di tenggorokan, ada kadang-kadang rasa seperti batuk yang kering, ya. Nah, itu akan terjadi selama kurang lebih 1 minggu, 7 hari. Kalau dia menjadi lebih berat, mulai terjadi sesak napas, nah sekitar 20% orang akan mengalami sesak napas sehingga dia butuh untuk dirawat di rumah sakit. Tapi 80% tidak perlu dirawat di rumah sakit. Dia cukup isolasi mandiri dan dia cukup dengan menjalankan pola hidup yang sehat, dia bisa mengatasi infeksi COVID-19 sendiri dengan tubuhnya sendiri. Dan kalau dia sudah masuk di rumah sakit, ada sebagian yang akan masuk dalam kondisi ARDS, ya, Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi dia sesak napas sehingga seringkali membutuhkan ventilator dan harus masuk di ICU. Ya, hasil akhirnya bisa saja dia survive, hidup dalam kondisi bisa kembali sembuh, tapi ada juga yang akhirnya meninggal. Nah, yang harus kita perhatikan adalah di fase 1 dan fase 2. Fase 1 adalah bagaimana kita tingkatkan imunitas tubuh kita sebelum kita terkena COVID-19. Dan kita harus tingkatkan, optimalkan imunitas tubuh kita pada saat virus itu sudah masuk ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Ini kita menggunakan air secara eksternal dengan hydrothermal terapi. Mandilah dengan air yang panas, dingin berselang-seling. Dan jangan lupa air itu juga dipakai untuk mencuci tangan. Jangan lupa kita tetap memiliki tugas untuk 3M yang pertama, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan dilupakan bahwa air ini juga digunakan secara internal. Jadi kita harus minum air jernih minimal 8 gelas, yaitu kurang lebih antara 2-3 liter. Orang muda mungkin bisa lebih baik minum 3 liter, tapi bagi orang yang sudah tua, yang sudah mulai ada gangguan fungsi ginjal, sebaiknya jangan 3 liter. Mungkin harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk diatur berapa banyak dia boleh minum. Kemudian kita harus ingat bahwa air ini akan membawa semua racun-racun di dalam tubuh kita keluar. Membuang segala macam racun melalui ginjal. Juga akan membuang segala racun melalui keringat, ya. Dan kalau kita minum cukup, otak kita bekerja dengan lebih baik dan sistem imun kita akan bekerja dengan lebih baik. Karena kita tahu getah bening, ya, ada cairan getah bening, ada pembuluhnya juga. Di dalam pembuluh getah bening itu juga ada berbagai zat-zat antibodi kita yang beredar di situ, yang akan membawa berbagai racun, berbagai virus dan sebagainya ke kelenjar getah bening. Kita tahu kelenjar getah bening ada di leher, ada di atas klavikula kita, ada di ketiak, di selangkangan, ya. Semua kelenjar-kelenjar getah bening inilah yang akan menghancurkan virus dan bakteri itu. Jadi kita harus minum yang banyak. Kita harus minum yang cukup. Bagaimana kita mau membersihkan tubuh kita? Seperti seorang ibu kalau mau mencuci piring yang kotor hanya dengan segelas air, tentu tidak cukup, ya. Begitu pula dengan tubuh kita harus menggunakan air dalam jumlah yang cukup banyak untuk mengeluarkan semua toksin dan racun-racun dari tubuh kita. Saya teringat di dalam Yohanes 7 ayat 37b dan ayat 38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Memang air itu adalah salah satu kebutuhan penting untuk hidup. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Kita harus memiliki air yang diminum maupun yang kita gunakan untuk kesehatan kita dari luar. Dalam perang melawan COVID-19, kita ingin tingkatkan imunitas kita menjadi imunitas yang optimal. Bukan tinggi yang berlebihan, bukan overreaktif, tapi kita memiliki yang optimal. Dengan menggunakan air panas dan dingin dan minum air yang jernih akan meningkatkan imunitas kita. Meningkatkan sel-sel makrofag, sel-sel pemakan, dan natural killer cell yang adalah sistem imun bawaan yang akan bekerja pada saat pertama kali bertemu dengan virus itu.
Saya mengajak kita semua untuk melakukan pola hidup yang sehat. Mulai dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, tidur yang cukup, kena udara yang segar, sinar matahari yang menyehatkan, dan jangan lupa kita harus memanaskan suhu tubuh kita untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kiranya kita semua menjadi sehat pada era COVID seperti ini, dan Tuhan tetap melindungi kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam sehat.